Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, kembali lagi bersama saya Nur Aziza selaku MC dalam podcast Oase Obrolan Asik Seputar Sekolah. Jadi hari ini adalah hari yang sangat spesial di mana kita akan berkolaborasi nih dengan tim podcast Marajaku bersama Genzi Institut IKN Muara Jawa akan mengulas informasi penting seputar pendidikan. Dan segmen pertama ini kami akan bedah buku tentang relevansi pendidikan kaum tertindas karya Paulo terhadap pendidikan Indonesia. Dan hadir bersama saya narasumber yang sangat kece nih, yaitu Kakak Andi Redani Suryanata. Hai Kak, bagaimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Liza gimana? Alhamdulillah baik juga Kak. Oke, boleh nih Kak, kita sedikit mengulik profil Kakak dan komunitas Genzi Institut. Iya. Biar Sobat Podcast nih semua lebih mengenal komunitas Genzi di Muara Jawa. Jadi Genzi Institut IKN ini merupakan salah satu cabang dari yang Genzi Institut yang di Jogja. Jadi karena kebetulan saya co-founder, salah satu pendiri dari Genzi Institut semasa saya kuliah di Jogja. Ketika saya balik, saya bentuk nih di Muara Jawa dengan basis provinsi wilayah itu IKN. Jadi berbasis wilayah di bawahnya IKN seperti itu. Nah, kita ini untuk orientasi bidangnya itu lebih ke literasi. Nah, literasi ini bukan soal kita baca buku doang, tapi berbicara soal kita literasi pendidikan, literasi lingkungan, dan literasi pendidikan juga salah satunya di situ. Sama ada lagi soal kesehatan mental juga kita akan kita garap seperti itu. Sangat keren sekali ya Kak. Ya, jadi kawan-kawan sekalian, Genzi Institute ini bukan soal organisasi bedah buku, bukan soal bedah film, bukan soal publication, tapi di mana kawan-kawan di sini bisa berani untuk bermimpi. Nah, kawan-kawan yang berani untuk bermimpi kan artinya kalian udah siap untuk melakukan perubahan seperti itu. Jadi ya ruang wadah kawan-kawan untuk melakukan perubahan sosial seperti itu. Oke, baik. Nah, Sobat Podcast, mungkin kita langsung masuk aja nih Kak ya ke segmen inti terkait bedah buku mengenai relevansi pendidikan kaum tertindas karya Paulo terhadap pendidikan Indonesia. Kita langsung pertanyaan pertama. Pertanyaan ya. Oke, siap. Sebagai buku legendaris tahun 1970, bagaimana gagasan penulis tentang pendidikan sebagai alat pembebasan masih bisa kita lihat dalam konteks kekinian? Apa yang membuat karyanya tetap relevan setelah lebih dari 50 tahun, Kak? Oke, menarik ya pertanyaannya. Kenapa bisa karya ini menjadi karya klasik? Iya. Karya klasik itu artinya dia karyanya lebih lama daripada riwayat hidup penulisnya. Iya. Lebih lama seperti itu. Nah, kita harus melihat juga mengakar dari Paulo Freire itu sendiri. Siapa itu Paulo Freire dan sebagainya, dia lahir di mana, meninggal kapan dan sebagainya. Jadi Paulo Freire ini dia itu lahir di tahun 1921 di 19 September di Recife, itu di Brazil. Nah, di Brazil dia itu kuliah hukum di Universitas Recife. Tapi dia nggak terlalu mendalami bidang hukumnya. Dia lebih sebagai konsultan filsafat pendidikan, kemudian pakar psikologi bahasa lain sebagainya. Nah, kenapa Paulo Freire ini membuat buku pendidikan kaum tertindas? Kita ambil dari bahasa Inggris ini kan pedagogy of the oppressed. Dalam gramatikal, pedagogi itu artinya itu metode atau cara mendidik. Kalau dalam bahasa Yunani, dalam akar bahasanya artinya membimbing anak-anak. Pedagogi itu artinya membimbing anak-anak. Jadi yang dimaksud pendidikan dalam istilah pendidikan kaum tertindas itu bagaimana cara mendidik kaum yang tertindas ini, bagaimana membimbing mereka seperti itu. Jadi latar belakang kenapa Freire menulis buku ini karena dia melihat realitas sosial yang begitu kejam, dimana pada tahun 1964 pada saat kudeta militer Brazil, di situ dia ditangkap tuh
ditangkap, diasingkan. Disitulah dia menulis soal bentuk kelaparan pada saat itu, terjadinya dampak ekonomi di Amerika Serikat sehingga berdampak ke Brazil, khususnya di Recife seperti itu. Jadi dia menulis, bahkan bisa di buku ini, di pengantar dia tuh bahkan menggambarkan kelaparannya dia di buku Letter for Christina, kepada istrinya seperti itu. Nah, coba aku bacakan. Oke, boleh Kak. Jadi itu mana ya? Nih, surat untuk Christina. Betapa dia laparnya pada saat itu. Ini adalah rasa lapar yang sangat nyata dan tak tahu kapan akan berakhir. Meski rasa lapar ini tak sebanding dengan rasa lapar dari orang-orang yang aku tahu, ini bukanlah rasa lapar yang dialami oleh seseorang yang menjalani operasi amandel atau yang sedang diet. Sebaliknya, rasa lapar yang kami rasakan adalah rasa lapar yang datang tanpa ada pemberitahuan dan tak ada izin. Langsung masuk seperti di rumah sendiri tanpa tahu kapan akan berakhir. Rasa lapar yang jika tidak kami lawan akan mengambil jiwa kami, membentuk tubuh kami menjadi kurus, kaki, lengan, dan jari akan menjadi sangat kurus. Rongga mata akan menjadi lebih dalam, membuat mata nyaris menghilang. Banyak teman sekelas kami merasakan rasa lapar ini, dan hari ini menyerang jutaan warga Brazil yang mati karena keganasan tiap tahunnya. Jadi, karena realitas sosial yang dialami itu, dia terpantik untuk bagaimana sih kita mengentaskan kemiskinan, kelaparan ini di Brazil seperti itu. Jadi pada saat itu, dia membentuk suatu, kita anggaplah komunitas lah. Ya, anggaplah Gen Z Brazil atau generasi apa gitu. Dia itu membuat suatu komunitas atau sekolah non formal untuk memberantas buta huruf, tuna aksara, khususnya para pekebun, di pekerja-pekerja di perkebunan. Dia memberantas itu dan sebagainya, soal buta huruf dan sebagainya. Kemudian dia ditangkap karena dianggap melakukan suatu tindakan yang subversif pada saat itu. Diasingkanlah ke Chile. Nah, dia menulis buku ini pada saat di Chile, dan itu diselesaikan pada tahun 1968. Tapi sebelumnya dia nulis, namanya itu Educao como Práctica da Liberdade, artinya edukasi politik, edukasi pendidikan praktis terhadap alat pembebasan lah pokoknya, soal bagaimana pendidikan sebagai alat pembebasan. Itu yang nanti disempurnakan di pendidikan kaum tertindas seperti itu. Jadi ada latar belakangnya lah, kenapa dia menulis dari rasa laparnya itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua nih Kak. Penulis mengkritik model bank dalam pendidikan, di mana guru hanya mentransfer pengetahuan ke siswa yang pasif. Menurut Kakak nih ya, apakah sistem pendidikan modern masih terjebak dalam model ini? Contoh konkretnya seperti apa? Tadi kan di pertanyaan satu juga bahas soal konsep gagasannya ya, dan nyambung juga di pertanyaan kedua. Jadi sebenarnya itu ada 3 gagasan konsep pendidikan kaum tertindas yang saya sederhanakan dalam buku ini. Jadi yang pertama itu konsep pembebasan. Jadi bagaimana apa yang dimaksud oleh Paulo itu sebagai konsep pembebasan. Jadi kalau kita melihat secara sistem, kalau dalam konteks hal kecil itu adalah murid, dimana metode pendidikan gaya bank artinya guru menganggap murid itu sebagai tabungan yang kosong dan harus diisi. Nah itu yang dikritik oleh Paulo Freire dengan teorinya namanya problem posing, artinya metode pendidikan hadap masalah yang mana mengedepankan dialog. Nah jadi problem posing ini apa sih? Problem posing ini, jadi guru dan murid itu saling berdiskusi, saling berdialog, dan tidak adanya yang namanya paternalisme, di mana guru tuh menjadi fasilitator. Jadi apa sih ciri-ciri pendidik itu sebagai fasilitator pembebasan, tidak menindas? Itu pertama, satu, guru tidak anti kritik selama gagasan yang dibangun oleh murid itu untuk pembangunan dan dibangun secara konstruktif. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah guru tidak boleh lelah untuk belajar dan terus belajar.
guru ini harus tetap belajar. Karena apa, dalam problem posing guru harus menghadapi anak muridnya yang kritis. Betul, Kak. Bahkan ada pertanyaan yang mind blowing mungkin dari murid-murid kan. Betul, Kak. Sehingga guru ini wajib untuk belajar terus-menerus. Terus yang ketiga itu adalah guru itu tidak boleh merasa pintar daripada muridnya dan harus menganggap murid sebagai sumber informasi atau pengetahuan dan menjadi inspirasi. Jadi guru itu nggak boleh menganggap anak murid itu sebagai tabungan kosong, tapi menganggap murid ini ada madunya lah. Mereka itu juga paham dan sebagainya. Kemudian guru itu tidak boleh lelah untuk belajar dan harus menciptakan inovasi baru. Itu salah satu beberapa ciri dari pendidik dalam konteks pembebasan, konsep pembebasan. Kemudian guru harus mampu melihat realitas sosial yang terjadi di sekitarnya menjadi sebagai bahan ajar. Misal anggaplah di Muara Jawa nih kira-kira isunya apa, contoh semisal mati air, mungkin bisa dimasukkan sebagai bahan ajar di materi apa lain sebagainya. Kenapa bisa mati air lain sebagainya? Oh, karena bahan baku air kita udah kurang, lalu apa solusinya lain sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan problem posing. Jadi guru mendiskusikan suatu realitas sosial di masyarakat, dijadikan sebagai bahan dasar ajar, lalu didiskusikan, ada yang namanya dialogis. Nah, itulah yang dimaksud oleh Paulo Freire untuk menentang metode dari Bank of education model. Gitu, seperti itu. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya, Kak. Bagaimana konsep pendidikan yang memanusiakan ala penulis bisa menjawab tantangan ketimpangan sosial, akses pendidikan, atau kesenjangan teknologi di era digital? Oke, ini jadi kan sebenarnya masuk juga di konsep gagasan pendidikan kelompok tindas. Jadi itu baru satu yang saya jelaskan, itu konsep kebebasan. Yang kedua itu ada proses penyadaran dan kemudian humanitas. Nah, pendidikan itu harus berdasarkan conscientização kalau katanya Paulo Freire dalam bahasa Portugis, atau artinya pendidikan itu harus berorientasi pada kesadaran. Jadi kawan-kawan tuh harus sadar terhadap apa sih masalahnya, kemudian apa sih tantangannya, lalu mencari solusi atas tantangan dan masalah itu sendiri. Jadi pertama ada bentuk penyadaran-penyadaran yang dimaksud oleh Paulo Freire. Itu yang pertama adalah mereka benar-benar nggak tahu, benar-benar nggak sadar, benar-benar kaum orang, individu, manusia yang memang hak atas kuasa dirinya itu memang dikuasai oleh orang lain. Semisal kayak pada saat zaman kultur sel-sel, mungkin kalian tahu tanam paksa. Tanam paksa, di mana petani-petani itu emang buta huruf dan sebagainya. Mereka nggak punya kuasa atas melihat dari surat kepemilikan tanah dari kolonial dan sebagainya. Itu dalam bentuk yang pertama, mereka belum sadar. Yang kedua, mereka sadar tetapi nggak punya kekuasaan, nggak punya kuasa untuk adanya budaya diam lah di situ. Ada budaya diam, kemudian udah sadar dan mau bergerak. Jadi ada proses kesadaran dari 3 tahap itu kalau menurut Paulo Freire. Jadi pendidikan itu harus sadar dulu kita. Tujuan pendidikan menyadarkan kawan-kawan bahwa ada kaum-kaum yang termarginalkan yang harus kita bantu, kita bebaskan dari yang namanya belenggu-belenggu, kerangkeng-kerangkeng dari si penindas ini sebenarnya. Terus terkait dari humanitas ini yang terakhir. Pertanyaan selanjutnya. Sabar. Oh, masih ada. Dari humanitas ini kita berbicara soal memanusiakan manusia. Jadi pendidikan itu sebagai alat pembebasan bagi kaum-kaum yang tertindas agar apa? Agar kita bisa memanusiakan sesama manusia. Humanitas ini artinya pendidikan kaum tertindas ini itu sebagai alat bagaimana kita bisa menghargai sesama dan sebagainya. Semisal dalam konteks, jadi itu sebenarnya ini buku ini filsafat pendidikan. Kita nggak bisa berbicara juga dalam konteks sekolah, tapi kita juga bisa berbicara dalam konteks politik dan ekonomi. Simpelnya, anak murid ditindas oleh guru, guru ditindas oleh sistem, dan sistem dibentuk oleh pemerintah, oleh politik. Nah itu struktural, Makanya kita nggak heran kan kenapa pendidikan kita sistemnya berubah-berubah, tergantung presidennya siapa, menterinya siapa. Lagi-lagi soal itu. Dan guru pun kita nggak bisa salahkan dan sebagainya,
karena memang kurikulum memang menghendaki seperti betul, itu Kak. dan sebagainya. Apalagi kita kan udah ganti kurikulum ya, Kak. Nah, jadi yang dimaksud oleh Paulo Freire dalam humanitas, kalau dalam konteks sekarang era digital, memang untuk saat ini secara praktik banyak pakar-pakar menilai bahwa bukunya Paulo Freire ini sangat teoritis dan sulit dipraktikkan dalam pendidikan formal dan struktural yang sistematis. Tetapi itu bisa dijadikan sebagai pendidikan alternatif. Dibentuknya eskul klub buku itu merupakan salah satu cara, dan yang dimaksud oleh Paulo Freire ini sudah dijalankan sama Semarajaku. Karena apa? Untuk mengentaskan yang namanya buta-buta literasi dan sebagainya. Kita bisa melihat bahwa di Muara Jawa ini tingkat literasinya masih sangat minim. Dengan adanya komunitas-komunitas yang berbasis literasi, tentu itu akan membebaskan kaum-kaum yang buta literasi dan sebagainya. Nah, jadi bisa dijadikan sebagai pendidikan alternatif. Jadi segala organisasi sekolah, mahasiswa itu berbasis pada realitas sosial. Semisal, tapi kalau kalian misal kuliah masuk teknik lingkungan. Jadi kan nanti ada himanya tuh, himpunan mahasiswa. Nah, himpunan mahasiswa itu dalam programnya berbasis kepada permasalahan sosial. Jadi nggak cuma permasalahan internal organisasi ya, kayak semisal uang kas, nggak cuma itu. Tapi berbicara soal bagaimana sih kayak air nih bisa ngalir nih di selang di air ledengnya masyarakat Muara Jawa dan sebagainya. Terus bagaimana sih caranya kita mengolah sampah biar nggak menumpuk dan sebagainya. Itulah yang dimaksud oleh Paulo Freire. Gen Z pun menerapkan apa yang disampaikan oleh Paulo Freire, di mana kita berfokus pada realitas sosial. Oke, seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa kita nggak cuma literasi buku, literatur, tapi kita juga berfokus pada politik juga, lingkungan dan sebagainya. Karena kita sadar bahwa segala perubahan itu harus didasari pada rasa sadar dulu. Kalau kita nggak sadar, nggak bisa, Kak. Nah, jadi saya mengutip dari Ali Syariati. Ali Syariati itu bilang kalau orang intelektual tuh bukan orang yang belajar di sekolah, tapi orang yang sadar bahwa ada permasalahan sosial yang terjadi di sekitarnya dan mencoba untuk merubah problematika itu. Jadi dia nge-stuck di situ-situ aja. Jadi tukang bakso pun kalau tahu itu ada masalah dan dia mencoba untuk mendiskusikan hal tersebut, tukang bakso pun intelektual. Nah, kaum intelektual itu. Nah, itulah yang dimaksud oleh Paulo Freire untuk mengentaskan budaya diam. Budaya diam itu, budaya diam tidak ingin bertindak atas permasalahan yang terjadi pada dirinya sendiri. Jadi semisal kalau kawan-kawan ingin mengentaskan bagaimana sih meningkatkan literasi Muara Jawa, mungkin bisa dibuat akun IG-nya, terus menarik minat kawan-kawan, ih keren ya, ternyata kita baru tahu buku ini isinya kayak gini dan sebagainya, kita baru tahu dan sebagainya. Karena ketika kita bisa membangun budaya itu dan membuat bahwa orang yang baca buku itu lebih keren daripada orang yang masang knalpot dong, itu keren banget. Itulah yang dimaksud oleh pendidikan kaum tertindas dari Paulo Freire. Jadi karena kita ini lebih enak. Kenapa? Kita bisa mendidik kaum-kaum yang termarginalkan itu melalui media sosial, melalui teknologi dan sebagainya. Kita punya kendaraan motor untuk pergi ke desa-desa terpencil, kita punya yang namanya HP, kita bisa punya yang namanya laptop dan sebagainya untuk membuat kajian dan sebagainya. Jadi kita sebenarnya terbantu untuk membantu kaum-kaum yang termarginalkan ini, kaum-kaum yang tertindas melalui pendidikan ala Paulo Freire seperti itu. Oke, selanjutnya nih ya Kak, di era pembelajaran daring seperti ChatGPT nih Kak, apakah teknologi justru memperkuat atau melemahkan semangat pendidikan kritis? Mau bagaimanapun ChatGPT adalah seorang mesin. Kita anggaplah pakai seorang ya kata situ. Seorang mesin. Artinya ChatGPT sebagai mesin tidak memiliki sisi humanisme karena dia nggak berperasaan. Nah, itu kan bertentangan sama konsep gagasan pendidikan kaum tertindas yang dimaksud oleh Paulo Freire kan, soal humanitas. Tetapi bukan berarti kita menolak ChatGPT itu. ChatGPT itu hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan kita. Misal kalau kawan-kawan ingin brainstorming, cocok.
sebagai apa ya, teman ya, Iya, teman teman. untuk brainstorming. Misal kadang juga saya sering juga kayak pengen bisnis, bikin proposal bisnis, Iya. saya kayak bikinkan tolong HPP-nya gimana, Iya. terus Jadi langsung muncul gitu ya, kalau Kak, ya? anggaran segini berapa, kalau Iya. misal terjadi berapa cup dan sebagainya, itu untungnya berapa, Iya. ruginya berapa dan sebagainya, itu sebagai alat brainstorming. Tapi kalau sebagai apa tadi pertanyaannya? Memperkuat Ah. atau melemahkan semangat pendidikan kritis. Nah, kalau untuk menguatkan pendidikan kritis, tentu bisa sebagai alat Iya. untuk mencapai itu. Tapi kalau kita melupakan yang namanya dialogika terhadap sesama manusia, tentu itu malah memperlemah. Yang dimaksud oleh pendidikan kritis Paulo Freire itu adanya problem posing disertai dengan dialog yang mendalam dan memiliki sama-sama kesadaran. Nah, itulah yang dimaksud oleh Paulo Freire. Makanya kalau semisal itu untuk memperkuat bisa, tapi cuma sebagai alat. Iya, Sebagai alat aja, membantu, iya. kayak semisal sebelum kita ketemu orang ini, kita Kita brainstorming harus dulu ngapain, lah. iya. Nah, tapi bukan, sehingga kan Paulo Freire ini kan nggak pengen kalian tuh menjadi kaum individualis. Iya. Kalau kalian fokusnya komunikasi sama ChatGPT, yang sesama gimana? Iya, Sedangkan betul. yang mengalami penindasan dan sebagainya mungkin bisa diantara kita semua ya. Iya. Mengalami penindasan dan lain sebagainya, itu ChatGPT kan Mesin aja ya, Kak, ya. Nah, itu. Lanjut nih ya, Kak. Penulis menolak pendidikan yang menindas melalui penyeragaman. Apakah sistem ujian standar seperti UN atau PISA bertentangan dengan filosofinya? Adakah alternatifnya? Nah, kalau berbicara soal bertentangan dan sebagainya, itu kan debatable. Banyak penulis lain yang mengkritik juga Paulo Freire, banyak juga yang mendukung dan sebagainya, tergantung kalian membaca buku yang mana. Itu kalian bisa membaca bukunya Grave untuk mengkritisi Paulo Freire, kalian juga bisa membaca bukunya Richard Saul untuk bagaimana melihat konsep gagasannya Paulo Freire. Tapi kalau berbicara soal bertentangan atau enggak, kita melihat dari sistem pendidikan Indonesia dulu. Iya. Jadi sistem pendidikan Indonesia, kenapa ada UN? Karena di luar negeri itu banyak nggak menerima kawan-kawan SMA yang ingin bekerja di luar negeri, itu kalau nggak ada nilai UN-nya, nggak ada basis kompetensi lulus ujian. Jadi lagi-lagi sebenarnya Indonesia pun secara global tertindas juga sama sistem negara lain. Jadi kan kalian tahu nggak kalau semisal kenapa kita UN itu sebenarnya gara-gara ada tekanan dari Belanda lain sebagainya. Jadi nggak menerima tenaga kerja anak-anak SMA Indonesia karena nggak ada UN-nya. Jadi luar negeri atau agensi tenaga kerja di Belanda itu nggak bisa menilai ini orang kompetensi apa enggak. Nah itulah. Jadi kita lihat lagi dari sistem pendidikan Indonesia, lagi-lagi masalah politik dan sebagainya. Itulah yang dimaksud oleh Paulo Freire terhadap penindasan itu nggak cuma dari guru, tapi dari pemerintah dan sebagainya, dari ideologi politik dan sebagainya. Apakah bertentangan dengan Paulo Freire? Tentu, tapi secara praktiknya kan emang seperti itu. Dan selagi masih memang kita bisa menerapkan pendidikan alternatif seperti yang kayak yang tadi saya bilang, di mana Paulo Freire membentuk suatu sekolah non formal untuk mengentaskan buta huruf, di mana kawan-kawan Semarajaku bentuk klub buku untuk meningkatkan literasi di sekolah bahkan di luar. Kita di Genzi Institut IKN meningkatkan literasi pendidikan, politik dan lingkungan di masyarakat dan sebagainya. Jadi ya lagi-lagi masalah soal bagaimana kita melihat dari segi mana dulu, bertentangan atau enggak. Kalau dilihat dari segi bertentangan secara teoritis tentu bertentangan. Tapi kalau dilihat dari praktikal, Indonesia memang harus kayak gitu. Karena ada tekanan-tekanan seperti itu secara politik. Seperti itu sih, Ziza. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ya, Kak. Penulis melihat pendidikan sebagai bagian dari perjuangan melawan penindasan. Bagaimana Kakak melihat peran pendidikan dalam bentuk gerakan sosial kontemporer seperti isu iklim atau hak disabilitas? Itu menarik berbicara soal gerakan.
mungkin kalau dilihat dari tokoh pendidikan Indonesia, siapa yang kalian tahu? Ki Hajar Dewantara. Iya. Ki Hajar Dewantara itu bawa pendidikan kita, di mana dia bentuk dia pernah bentuk partai, indis partai sama Dawes Dekker sama Dr. Cipto Mangunkusumo. Dia bangun taman siswa di Jogja, sekolah taman siswa di Jogja. Bagaimana sih cara gerakan untuk perubahan sosial terkait kayak misal iklim dan disabilitas? Yaitu lagi-lagi masalah kalau berbicara soal SMA, SMK, SMP, STM dan sebagainya, itu pasti berbicara soal kurikulum. Nah, kira-kira pertanyaannya, ini kita ala metode problem posing. Kira-kira apakah kurikulum kita memadai untuk membahas hal itu? Dan guru pun berbasis pada kurikulum juga kadang. Nah, lagi-lagi masalah itu. Apakah, kalau itu dalam dilihat dari segi pendidikan formal ya. Tapi kalau dalam segi pendidikan formal ataupun pendidikan alternatif, tentu kita bisa. Kenapa? Semisal nih, ini udah nggak ada jurusan IPA IPS ya? Iya, sudah nggak ada, Kak. Semisal kalian bisa bikin gerakan basis sosial besar, di mana kalian mengumpulkan anak-anak yang memiliki minat IPA untuk membuat lingkar studi iklim, lingkar studi lingkungan dan sebagainya, untuk membahas isu-isu lingkungan tertentu, isu-isu iklim tertentu dan sebagainya. Itu yang dimaksud oleh Paulo Freire dalam pendidikan kaum tertindas sebagai alat pembebasan. Jadi ya, kalau untuk secara formal kita membahas soal bagaimana pendidikan itu sebagai alat pembebasan terkait yang tadi iklim, disabilitas dan sebagainya, secara di Indonesia sulit. Karena kurikulum pun belum memadai hal itu. Kira-kira kalian ada pendidikan soal pendidikan karakter atau pendidikan etika? Apakah udah pernah diajarin bagaimana caranya ngantri? Apakah pernah diajarin lampu merah, etika di lampu merah dan sebagainya? Sudah. Bagaimana caranya membuang sampah dan sebagainya? Nah, di situ ada nggak yang disabilitas? Bagaimana kita menghargai kaum disabilitas dan sebagainya? Disabilitas itu bukan soal yang tangan yang nggak ada dan sebagainya. Orang yang berkebutuhan khusus. Bagaimana bahkan karena digitalisasi yang begitu masif, apalagi khususnya di TikTok, mungkin banyak anak-anak muda yang memiliki karakter rasis dan sebagainya. Ya kan, tentu terhadap suku-suku tertentu. Kita nggak bisa menutup mata hal itu. Nah, lagi-lagi kan ketika kita udah melihat realitas sosial kayak gitu, lalu tindakan kita apa? Iya. Kita udah sadar nih, kita udah sadar nih. Iya. Misalnya sorry to say, banyak tuh kayak anak muda yang kayak ngejek suku-suku tertentu. Ya. Itu secara terang-terangan, bahkan bisa chat WA dan sebagainya. Bahkan di viral-viralin juga, Kak. Bisa. Betul, ada sound TikToknya malah. Iya. Nah, betul, Kak. Jadi kira-kira Kak, itu kawan kan sadar tuh. Tapi kan belum ada yang namanya proses menuju kesadaran yang dimaksud oleh Paulo Freire, kesadaran penuh untuk mengubah hal itu seperti itu. Jadi ya, pendidikan alternatif kalian, gerakan sosial kalian yang begitu besar nantinya, ini bisa mulai dari buku. Karena kawan-kawan kan nanti baca buku semua nih. Kan bukunya nggak cuma satu. Pasti ada yang baca buku soal redefinisi pendidikan karya Neil Postman. Terus ada yang membaca bukunya Menggugat Pendidikan, itu ala Paulo Freire juga yang bikin. Terus ada yang baca novel dan sebagainya, terpantik. Karena kalian baca buku terpantik. Ini aku kayak aku alamin ya dan sebagainya. Iya. Terus kalian sesuai kita gitu ya, Kak. Gitu. Nah, betul. Seperti itu sih menurut saya. Dari buku ini kalian salah satu pendidikan alternatif loh. Iya. Lanjut ya, Kak, ke pertanyaan selanjutnya. Apa hambatan terbesar dalam menerapkan metode penulis di institusi pendidikan yang masih hierarkis atau terstruktur secara birokratis? Berat. Karena lagi-lagi masalah soal sistem. Tetapi buku ini tidak bisa mengubah secara struktural karena ini butuh revolusi. Simpelnya ada kudeta pemerintahan, atau enggak revolusi pendidikan secara masif. Nah, itu baru bisa lebih gampang. Tapi buku ini bisa dijadikan sebagai pedoman guru-guru. Jadi guru-guru ini dari yang tadi saya sebutkan tadi,
guru itu harus tidak anti kritik dan sebagainya. Jadi tuh guru-guru tuh berfilosofi pada Paulo Freire. Ya walaupun sistemnya nggak mengajarkan itu. Iya. Walaupun sistem nggak mengajarkan itu. Tetap aku ke situ. Jadi sebenarnya ada bagusnya. Iya. Ada bagusnya. Walaupun ini kan bukunya sebenarnya buku kiri ya, karena dia banyak terinspirasi dari tokoh-tokoh Marxis dan sebagainya. Tapi kan kita nggak bisa mengkritik Paulo Freire kalau kita nggak baca bukunya. Iya. Kita nggak bisa kritik sosialisme, komunisme dan sebagainya kalau kita nggak baca bukunya. Udah langsung rangkum gitu Nah, Kak ya. jadi kalau semisal ada baiknya lain sebagainya, ambil aja. Jadi ya untuk menerapkan buku pedagogi of the oppressed atau pendidikan kaum tertindas itu ya sebagai pedoman guru untuk mendidik anaknya, membimbing anak-anaknya seperti itu. Membimbing, mengajak, diskusi dan sebagainya. Pertanyaan selanjutnya ya Kak, jika penulis masih hidup, menurut Kakak nih, aspek apa dari pendidikan modern yang akan ia kritik paling keras? Apa yang perlu diubah? Yang perlu diubah seandainya berarti kan aku merepresentasikan sebagai Paulo Freire ya. Ya. Jadi kebetulan saya baca buku ini baru 2 hari. Karena emang mepet banget. Iya, mepet. Dan buku ini berat sebenarnya. Karena dia filsafat pendidikan. Iya. Dia berbicara soal esensi pendidikan itu seharusnya bagaimana, tujuannya apa, dan sebagainya. Bersifat epistemologis, ontologis, dan aksiologis dalam filsafat. Nah, seandainya Paulo Freire pun hidup dalam sistem pendidikan modern, lagi-lagi dia mengkritisi ya paternalisme. Yaitu, kan masih banyak metode pendidikan yang alabang itu. Iya. Menganggap bahwa murid ini tabungan kosong yang harus dia isi. Mentransfer gitu Kak ya. Ya, cuma sekedar mentransfer sehingga menghilangkan sesi dialogis, adanya dialog, problem posing hadap masalah seperti itu. Jadi ya pasti yang dia ubah ya terkait itu, kurikulum yang kaku, yang ruwet, dan guru tidak sebagai administrasi, tapi dia fokus bagaimana membimbing anak-anak. Yang diperlukan sistem pendidikan kita memaksakan bahwa guru ini rangkap juga jadi administrasi juga. Jadi itu guru itu sulit untuk terus belajar karena dia dibebani tugas administrasi, sehingga karakter guru sebagai pembebasan, sebagai guru tidak menindas, ya sulit diterapkan karena dia nggak punya waktu untuk belajar, pusing dan sebagainya. Jadi kalau ini murid ini ngajak debat mulu kan pusing kan. Iya. Udah diam aja lah. Nah kayak gitu. Lagi-lagi ya kalau semisal Paulo Freire hidup dan dia punya kuasa untuk mengubah itu ya revolusi pendidikan dan sebagainya seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa satu langkah praktis yang bisa diambil guru atau dosen hari ini untuk membawa semangat pendidikan kaum tertindas ke ruang kelas mereka? Menjadikan realitas sosial sebagai bahan ajar. Jadi itu guru ini menganalisa kira-kira isu sosial apa yang bisa dibahas yang cocok gitu Kak ya. Untuk belajar bareng, untuk mendiskusikan bareng soal masalah tersebut. Jadi semisal kayak contoh apa ya kira-kira ya. Kalau di Indonesia kira-kira di Muara Jawa kira-kira selain air apa tuh? Jalan rusak deh. Iya, jalan. Banyak banget Kak yang jalan rusak. Nah, deh jalan rusak. Jadi kawan-kawan yang jalan rusak ini guru ini mengambil isu jalan rusak semisal. Didiskusikan, mungkin kan ini udah nggak ada jurusannya yang lain sebagainya. Diskusikan kira-kira dari mana kita harus mengetahui anggarannya, berapa anggarannya kira-kira. Itu kan kawan-kawan otomatis harus belajar literasi digital karena dia mencoba mencari undang-undangnya dulu. Iya, informasinya di internet atau gimana gitu. Cari undang-undangnya dulu dan sebagainya. Terus dari sistem kualitas jalan dan sebagainya. Terus kemudian ini jalan nasional, jalan kabupaten, jalan provinsi dan sebagainya. Sehingga apa? Kawan-kawan ini secara tidak langsung belajar banyak hal. Dia belajar hukum, dia belajar kenapa sih harus diperbaiki ini jalan rusak. Jadi kawan-kawan yang suka soal K3 dan sebagainya, kalau ada jalan rusak ini bisa mengakibatkan kecelakaan dan sebagainya. Apalagi jalan rusaknya itu terjadi di bawah lupas deh. Jadi kan orang kalau turun dan sebagainya itu kan lebih rentan untuk jatuh dan sebagainya. Sehingga memantik kawan-kawan untuk lebih kritis. Itu yang dimaksud oleh Paulo Freire dalam pendidikan kritis. Jadi pendidikan untuk saling menyadarkan.
ternyata ini harus diperbaiki ya jalannya karena urgensi dan sebagainya. Gitu kayak air bersih, kenapa air kita sulit dan sebagainya, oh ternyata bahan bakunya gini, terus bagaimana kita alternatifnya, oke di Samboja, kalau Samboja juga habis gimana, apakah bisa pakai air sungai, terus bagaimana filterisasi. Nah kawan-kawan yang suka kimia, fisika dan sebagainya, bagaimana cara filterisasi air, bisa dipraktekkan gitu, bisa dipraktekkan dan sebagainya. Oke. Seperti itu. Kita masuk ke pertanyaan yang terakhir nih Kak. Apa harapan Kakak agar gagasan penulis tidak hanya jadi wacana akademis, tapi benar-benar hidup dalam praktik pendidikan sehari-hari? Jadikan semua teman itu sebagai guru dan jadikan semua tempat itu sebagai sekolah. Kira-kira itu ucapan dari siapa itu? Dari siapa ya? Dari siapa? Kal? Bapak pendidikan ya? Siapa bapak pendidikan? Siapa Aziza? Bapak, baru tadi disebutin ya Pak? Ya. Bapak Ki Hajar Dewantara. Betul. Jadi itu bagaimana caranya kita untuk tetap menerapkan dalam keseharian kita soal bagaimana sih kita harus berpihak. Sebenarnya ini buku ini soal bagaimana kita berpihak dalam konteks pendidikan. Ini kita diwajibkan untuk berpihak kepada kaum yang tertindas, kaum yang miskin, kaum yang kelaparan, kaum yang buta huruf, kaum yang tidak memiliki akses untuk menyentuh pendidikan dan sebagainya. Jadi Paulo Freire itu menentang adanya pendidikan yang netral. Pendidikan itu harus berpihak. Kita harus berpihak pada kaum yang tertindas, seperti yang di judul buku ini. Lalu bagaimana sih caranya kita mengimplementasikannya, menerapkannya dalam pedoman hidup kita, filosofi kita dan sebagainya? Kita harus punya kesadaran bahwa kita harus saling memanusiakan manusia. Kita harus saling memanusiakan manusia sehingga itu timbul rasa untuk apa ya? Ingin melakukan perubahan. Misal deh kayak sebagai murid. Karena sebagai murid tugas kalian untuk belajar dan sebagainya. Dan kalian melihat nih situasi sosial yang sebagainya, kalian pelajari itu situasi sosial, menemukan solusi singkat dan sebagainya, coba didiskusikan sama kawan-kawan lain sebagainya, lalu kan melakukan gerakan perubahan atau gerakan semisal minimal gerakan besar kan nggak harus kalian demo. Iya. Kalian bisa audiensi sama kecamatan dan sebagainya, itu keren banget loh. Speak up gitu kan. Kayak di Jogja, Jakarta dan sebagainya, itu banyak anak SMA yang dia itu menganalisis isu sosial, terus mereka audiensi ke bupati, ke gubernur dan sebagainya, dan itu yang dimaksud dengan kaum terpelajar. Nah kemudian sebagai guru itu mungkin bisa berpedoman apa yang kata Paulo Freire, guru itu jangan anti kritik, dia terbuka kepada gagasannya murid selama itu untuk kepentingan pembangunan dan konstruktif gagasannya. Kemudian harus terbuka pikirannya, harus visioner, maju, tidak lelah untuk belajar, menciptakan hal baru. Kemudian harus berani untuk yang namanya tidak merasa dirinya pintar, dan menjadikan semua murid itu sebagai sumber pengetahuan dan inspirasi. Seperti itu. Jadi walaupun sistem pendidikan kita memang agak sulit untuk dipraktikkan konsep gagasan pendidikan kaum tertindas, jadi jadikan sebagai filosofi kita bahwa pendidikan ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi pendidikan kita untuk membebaskan kaum-kaum yang sengsara, kaum-kaum yang tertindas, kaum-kaum yang tersakiti, kaum-kaum yang buta huruf, kemiskinan, lapar, sulit air dan sebagainya. Pendidikan itu soal itu, soal kita membebaskan segala hal-hal yang membelenggu mereka, seperti itu. Oke, baik. Jadi sobat podcast, tiba kita di sesi akhir di podcast ini. Mungkin dari kakaknya ada pesan dan kesan untuk siswa-siswi Semarajaku nih kak. Jadi closing statement ya? Iya. Ini kan karena ini bukan cuma soal sesi diskusi gitu. Iya. Tapi kita sebenarnya membuka ruang kesadaran. Kita membuka ruang kesadaran. Nah, kawan-kawan semua, kita harus berani untuk bermimpi. Kita harus berani bermimpi untuk perubahan.
tidak ada perubahan tanpa mimpi, tidak ada mimpi tanpa keberanian. Jadi jadilah kaum yang terpelajar, yang mencoba untuk berpihak kepada kaum yang tertindas. Karena apa? Karena seorang terpelajar harus juga berlaku sejak adil dalam pikiran. Karena harus berlaku adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Jadi pendidikan tuh bukan soal di ruang kelas, tapi pendidikan bagaimana soal kita berpihak kepada kaum yang tertindas dan mencoba untuk mengubah realita dari si penindas. Seperti itu sih. Terima kasih. Terima kasih ya Kak. Mungkin itu saja. Saya selaku MC mohon maaf dan undur diri. Terima kasih kepada narasumber kita hari ini. Semoga podcast ini bermanfaat dan menginspirasi untuk semua generasi muda Semarajaku. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.